Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman semua yang berbahagia, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Minggu 5 Desember 2021 ya, atau bertepatan dengan tanggal berapa nih? Bulan Rabiul Tsani ya. Kita masih dapat bertemu kembali, masih dapat berjumpa kembali dalam agenda kantin baru, kajian untuk membawa perubahan yang sudah masuk di pekan ke-15. Sudah 15 edisi kita lewati dan hari ini adalah hari ke-15-nya atau pekan ke-15-nya. Ya, alhamdulillah kita masih sama-sama bisa bermuajahah, saling bertatap muka, saling menebar kebaikan yang insya Allah apa yang kita lakukan insya Allah senantiasa Allah ridhoi dan kita mendapat keberkahan daripada itu semuanya. Ya, malam hari ini terasa berbeda karena biasanya kita ngadain acaranya itu di malam Sabtu ya atau malam Minggu tuh, di antara 2 hari itu. Tapi hari ini kita ngadainnya tuh di malam Senin ya. Ini bukan suatu yang mungkin kebetulan, tapi mungkin ini memang rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya kebetulan malam Sabtu ya guanya lagi sibuk mungkin ya. Ferdi mungkin juga lagi sibuk, yang lain juga lagi sibuk. Malam Minggu apalagi kan kita udah berapa kali ngelewatin kantin baru tuh di malam Minggu, biasanya tuh sepi gitu kan, jarang ada orangnya gitu. Maksudnya di antara malam-malam yang lain selain malam Minggu, biasanya tuh malam Minggu yang paling sepi gitu, karena bertepatan juga memang itu waktunya liburan, waktunya orang ngeluangin waktu kan, apalagi minggu kemarin ya kan banyak yang jalan-jalan. Jadi semoga yang udah jalan-jalan bisa refresh, bisa tambah seger untuk bisa ngelakuin ibadah, ngelakuin kebaikan. Dan yang belum jalan-jalan bisa Allah mudahkan rezekinya, bisa Allah luangkan waktunya sehingga bisa jalan-jalan. Ya, nanti kita semoga aja juga sama-sama bisa jalan-jalan kayak dulu lagi. Ya insya Allah gue juga dalam waktu dekat juga mau mencoba refreshing ya, karena sebagai manusia yang biasa, manusia normal juga butuh refreshing gitu ya. Oke, kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Agung Sayyidul Mursalin, guru terbaik kita, guru yang mengajarkan kita ilmu yang sangat berharga, yang menerangi jalan kita dari kegelapan menuju jalan cahaya terang benderang. Kita bersolat kepada beliau, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Semoga dengan salawat kita ini, semoga dengan rasa cinta kita terhadap beliau akui kita sebagai umatnya dan pantas kita mendapatkan syafaat uzma dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua ya, hari ini kita awali dengan membaca Asmaul Husna, lalu dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Gimana Mel, habisin aja Mel? Iya, habisin aja. Ya udah, kalau gitu bisa tolong pimpinin Asmaul Husna ya Mel ya. Baca Asmaul Husna ya bareng-bareng, kita agungkan dan besarkan nama Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah Asmaul Husna ini akan dipandu oleh saudari Melanur Faidah. Kepada beliau, Fa'alaiha falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai tadarus, kita sama-sama lantunkan asma Allah terlebih dahulu. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahharul
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم العظيم الغفور الشكور العليم كبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب مجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم متقيم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, Masya Allah, Barakallah Fik. Syukran jazilan kepada Mela Nur Faedah ya, udah memimpin, udah mandu kita membaca Asmaul Husna. Semoga apa yang kita baca semua dari pembacaan Asmaul Husna ini senantiasa menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nama-nama Allah yang indah ini, yang berjumlah 99 ini bukan sekedar nama biasa, melainkan nama dan sifat ini nama dan sifat Allah yang mulia, yang mana semua nama-nama dan sifat-sifat ini mengandung hikmat yang sangat besar. Lanjutkan dengan pembacaan Al-Quran secara bersama-sama. Kita bertadarus membaca Suratul Baqarah ayat 261 ya. Dibuka semua Al-Quran dan mushafnya. Insya Allah Saudara Ferdi akan memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Allahu yadkhuluni fi niyatihim wa amalan fi amalihim ala hadinni kullatin salihah min khadatud dunya wal akhirah wa ila hadatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahim rabbi arni kayfa tuhil mauta qala walam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن واعلم أن الله عزيز حكيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك وإليك المصير لا لا يكلف يكلف الله الله نفسا إلا وسعها لها ما لها ما كسبت كسبت وعليها ما كسبت كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أو أخطأنا أخطأنا ربنا ربنا ولا ولا تحمل تحمل علينا علينا إصرا إصرا كما حملته حملته على على الذين من قبلنا قبلنا ربنا ربنا ولا ما تحملنا ما لا طاقة طاقتنا لنا به به واعف واعف عنا عنا واغفر واغفر لنا لنا وارحمنا أنت أنت مولانا مولانا فانصرنا على على القوم القوم الكافرين الكافرين صدق الله الله مولانا. العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sudah sama-sama kita tuntaskan, kita selesaikan daripada pembacaan surah Al-Baqarah ya, yang berjumlah 286. Bertepatan dengan hari ini kita tuntaskan ayat surat Al-Baqarah tersebut, yang mana surat Al-Baqarah merupakan surat terpanjang di dalam mushaf Al-Qur'an. Ya, semoga ini menjadi motivasi. Semoga ini menjadi motivasi terlebih kita untuk bisa terus meningkatkan rasa cinta kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim ya. Jangan berhenti walaupun sudah selesai di surat Al-Baqarah, justru ini menambah semangat kita untuk terus menambah bacaan surat kita ya. Kita sudah melewati Al-Baqarah, ayo kita bareng-bareng lewatin Ali Imran. Setelah Ali Imran kita lanjut ke An-Nisa. Setelah An-Nisa lanjut lagi terus ke Al-Maidah sampai seterusnya. Kalau Allah ridhoi kita, semoga aja kita bisa bareng-bareng menghatapkan Al-Qur'anul Karim ini. Oke, itu ya, kita sudah sama-sama baca daripada Asmaul Husna dan Al-Qur'an bersama-sama ya. Kita berharap ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah istiqomahkan kita. Amin. Allah jaga Allah jaga kita, Allah langgengkan kita, Allah berikan kita kegemaran untuk selalu berbuat baik, terutama dalam hal membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi nanti setelah dari kantin ini masih ada waktu seminggu menjelang kantin baru lagi. Jadi nggak cuma nunggu sampai kantin baru baca Quran ya. Jadi setelah kantin baru selesai, ini hari Minggu ya misalkan, hari Seninnya baca Quran, Selasanya baca Quran, Rabunya baca Quran. Jadi nanti ketemu kantin baru lagi. Jadi keadaan kita sama gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya itu yang merutinkan ibadahnya, bukan yang memperbanyak ibadahnya. Gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu semangat banget kalau beribadah, kita rutinin apa yang menjadi kebaikan kita itu setiap harinya. Karena Rasulullah SAW itu nggak pernah dalam sehari pun gitu, bahkan dalam hidupnya nggak pernah sekalipun meninggalkan bacaan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pun dalam berzikir yang mana zikirnya itu adalah astagfirullah wa atubu ilaik, yang mana artinya itu loh, ya Allah, aku memohon meminta ampunan kepadamu gitu. Itu sebanyak 100 kali dan seminimal mungkin 70 kali gitu. Ini menandakan apa? Bahwasannya Nabi Muhammad itu mencontohkan kepada kita untuk terus mendawamkan, untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Jadi semoga dengan kita terbiasa membaca Al-Quran di kantin baru ini, itu menjadi kegemaran pribadi. Nah, kita semua saat nanti di rumah, saat nanti dimanapun berada ya, kita tetap membaca Al-Quran, karena sebaik-baiknya penolong atau syifa'un linnas itu adalah Al-Quran gitu, sebagai petunjuk kita. Oke, ini masih ada waktu sudah jam 20.43. Sekarang sama nih, masih kita sistemnya masih sama-sama
musyawarah. Mau dilanjutkan? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pasal dong. Masya Allah, pasal doang ya. Ada 10 pasal sebenarnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah. Syukran Ustaz Syekh Ferdi Firdaus ya. Mungkin nanti Ustaz Ferdi akan ngasih tahu kali ya, kita kasih sedikit bocoran apa itu tadi yang dibaca gitu, terus siapa pengarangnya dan segala macamnya. Udah pada tahu. Hah? Udah pada tahu. Iya, berarti gua doang yang nggak tahu ya. Oke, selanjutnya ya, kita sama-sama lengkapi dan sempurnain malam hari ini supaya lebih indah kita dengarkan nasihat untayan kalam yang insya Allah memberikan tadzkir, pengingat dan juga tambahan ilmu untuk kita semuanya yang insya Allah akan disampaikan oleh, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kedengeran kali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahdu bihadhihi mahda. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wa tammu taslim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kembali kita bersyukur dan senantiasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan yang sangat banyak dan sangat berharga, yang sampai-sampai kita tidak bisa menghitung dan sampai-sampai kita tidak bisa menakarnya. Ya, kita selalu diberikan begitu banyak nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini pun kita masih diberikan nafas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih sama-sama kita bisa mengikuti, sama-sama bisa hadir dalam Zoom pada kajian hari ini untuk sama-sama kita membaca Al-Qur'an, mengagungkan nama Allah, dan juga tadi juga kita membaca daripada pembacaan Burdah yang mana isinya adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga segala rangkaian acara yang kita kita lakukan pada hari ini senantiasa Allah hitung sebagai pahala, Allah ridhoi kita, dan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, nggak panjang lagi mungkin untuk memberikan suatu ilmu pada hari ini. Tapi yang perlu diketahui adalah pada hari ini, walaupun sedikit yang mungkin akan gue sampaikan, gitu ya. Semoga itu bisa bermanfaat. Semoga itu pun menjadi ilmu baru untuk kita, atau ilmu yang bermanfaat untuk kita, terutama untuk diri gue pribadi. Karena setiap kali gue memposisikan diri, gue selalu mencoba menjadi gelas yang kosong. Apa artinya? Walaupun gue menjadi pendengar, maupun gue menjadi pembicara, sama-sama gue posisikan diri sebagai gelas yang kosong, yang mana siap untuk menerima atau diisi oleh air. Yang mana setiap gue menjadi pembicara ataupun gue menjadi pendengar, gue selalu memposisikan diri untuk siap menerima nasihat dari siapapun, gitu ya. Jadi kalau misalkan seandainya sekarang gue diberi kesempatan sama teman-teman untuk memberikan nasihat, itu semata-mata sebenarnya gue telah memasang kuping gue secara baik-baik, gitu ya. Jadi semuanya itu adalah kembali kepada diri gue sendiri, ya, karena nasihat itu kalau kata orang adalah nasihat untuk semuanya, ya. Kalau kata Rasulullah, nasihat untuk semuanya. Jadi bukan berarti yang sekarang berbicara itu adalah yang paling pintar. Justru malah mungkin yang berbicara sekarang adalah yang paling rendah lah ya, paling tidak mulia di antara yang lain. Tapi semoga dengan ketidakmuliaan diri gue, semoga dengan kerendahan diri gue ini tidak menjadikan ilmu yang gue sampaikan itu pun rendah, gitu ya. Karena apa yang gue sampaikan insya Allah adalah kebaikan dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Teman-teman semua yang berbahagia, kita sekarang sudah masuk di bulan Desember, yang mana bulan Desember bulan Desember itu biasanya kecium bau-bau liburan ya. Tapi anehnya bulan Desember ini tuh kayaknya liburan lebih cepat ya. Tanggal awal-awal aja udah mulai pada liburan. Biasanya kan tanggal-tanggal akhir menjelang tahun baru ya. Ya, itu tidak lain tidak bukan karena memang akan diterapkannya PPKM itu kan. Jadinya
berliburnya didahuluin gitu. Tapi gue bukan membahas tentang liburan, gue bukan membahas tentang kondisi pada bulan Desember tahun ini, tapi gue cuman sedikit kita saling muhasabah bahwasannya terasa atau tidak terasa, cepat atau lambat terasanya kita ternyata sudah masuk di bulan Desember, yang mana bulan Desember adalah bulan akhir dari atau bulan penutup dari tahun, dan bulan Desember ini adalah penutup daripada tahun 2021, yang mana nanti tidak lama lagi kita akan berganti ke tahun 2022 ya. Semoga aja kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah mempunyai sesuatu yang kita planning untuk menjadikan resolusi di tahun 2022 gitu ya, karena memang itu sudah menjadi suatu kebiasaan ataupun anjuran daripada agama kita untuk selalu meningkatkan diri atau mawas diri dalam menghadapi hari-hari ke depannya. Jadi kalau di tahun 2021 contoh kita punya keinginan bisa sarjana gitu misalkan, bisa ngelarin SPD kita. Di tahun 2021 kita bisa misalkan puasa full gitu misalkan tanpa bolong, yang biasanya dulu bolong-bolong. Nanti tahun berikutnya kita harus tambah lagi, tingkatin gitu ya. Wah, udah puasanya full, gue harus bisa nih sholatnya juga full 5 waktu gitu. Nanti begitu pun selanjutnya, hari-hari terusnya begitu. Apa yang kita sudah bisa lampu mati apa di tahun ini, kita coba planning untuk tahun ke depan biar lebih bagus lagi. bosan kali. Tes. Makanya besok udah jangan jualan dulu. Nah gitu ya, jadi itu yang disebut resolusi kalau istilah orang-orang luar. Tapi kalau misalkan istilah kita adalah kita bermuhasabah, yaitu kita coba menghitung-hitung atau berintrospeksi diri. Di tahun ini kita udah ngelakuin apa yang sudah menjadi kebaikan, nah kita lanjutkan dan kita tingkatkan di tahun ke depan. Apa yang kita lakukan seandainya itu keburukan, coba kita kurangi, bahkan kita hilangkan di tahun depan. Nah, seperti itu ya. Itu anjuran sudah menjadi anjuran daripada agama kita, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari Rasulullah SAW. Yang mana sebaik-baiknya hamba adalah yang selalu berintrospeksi diri atau bermuhasabah. Jadi suatu ketika pernah sahabat itu dikagetkan oleh suatu berita dari Rasulullah SAW bahwasannya ada di antara kalian yang mana Allah itu selalu mengingat atau melihat dia gitu. Tapi bukan orang yang sering dia samping-samping gue, dia bilang gitu. Jadi bukan orang yang selalu kelihatan di hadapan Rasulullah. Bukan orang yang tenar di hadapan para sahabat. Gitu. Bukan orang yang bukan orang yang sekiranya terkenal namanya gitu. Tapi di mata Allah, di mata ahlus samawat gitu, di mata orang penduduk langit itu, beliau adalah orang yang sangat terlihat atau sangat terkenal gitu. Ternyata para sahabat itu kaget. Emang siapa Rasulullah? Dia gitu, si fulan, kata Rasulullah. Para sahabat kaget, kenapa sih fulan ini atau sahabat yang satu ini itu beliau kayaknya biasa aja gitu. Ya, terlihat seperti orang-orang lain biasanya, sahabat-sahabat lain biasanya, bukannya sahabat yang punya keistimewaan tertentu ya. Gitu. Karena kan sahabat tuh banyak yang punya keistimewaan kan. Nah, tapi ini biasa gitu, sahabat yang memang taat tapi biasa aja, nggak terlalu wah lah gitu. Ternyata kata Rasulullah SAW, Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwasanya orang ini itu setiap harinya diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun dia melaksanakan ibadahnya itu ya ala kadarnya gitu, tapi setiap malam gitu ya, setiap malam sebelum tidur orang ini selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Hari ini gue udah ngelakuin apa ya? Hari ini apa kebaikan yang gue lakuin? Besok gue harus bisa lebih baik lagi. Hari ini gue udah ngelakuin keburukan apa ya? Besok harus gue hindari, harus gue jangan lakuin lagi gitu. Ternyata gara-gara orang ini selalu introspeksi diri, ya tidak terkenal di bumi, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala sangat terkenal, sangat terpandang. Nah, itu dia. Makanya sangat dianjurkan sama agama kita untuk seorang muslim itu setiap harinya berintrospeksi diri gitu ya. Makanya ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tidur ya,
setelah kita membaca ayat kursi dan doa-doa lainnya, kita sambil menunggu tidur itu kita sambil ingat dari kita buka mata nih pagi hari kita buka mata nih hari ini sampai kita ke kasur lagi, apa yang udah kita lakuin gitu. Dan itu pun yang dipakai oleh ahli-ahli duniawi atau ahli-ahli ilmu dunia seperti psikologi, ya kan, psikiater dan segala macam. Mereka pun bilang seperti itu kan. Sebelum tidur itu coba menghitung-hitung apa yang telah dilakukan, introspeksi diri. Padahal itu semua dari Islam gitu kan. Ada yang bilang kita coba tulisin di buku, ada yang bilang kita tempelin di kertas, terus apa namanya, ya kita tulis di kertas, kita tempelin di tembok. Jadi nanti pas pagi hari kita ngelihat, itu semuanya intinya semuanya berakar daripada ajaran Islam gitu. Jadi yang pengen gue sampaikan pada kesempatan ini adalah kita udah mendekati tahun 2021, coba kita pikirkan, kita renungkan, kita sama-sama muhasabah, kita hitung-hitung setahun ini yang menurut gue terasa begitu cepat banget. Apa yang sudah kita bisa perbuat, apa yang sudah bisa kita lakukan gitu, dan apa yang sudah kita perbuat ya. Kalau itu mungkin keburukan, kalau itu mungkin suatu kesalahannya, semoga itu nggak keulang lagi tahun 2022. Semoga di tahun 2022 itu lebih baik lagi. Yang di tahun 2021 mungkin apa namanya belum punya gelar sarjana, nanti tahun 2022 udah punya itu gelar sarjananya. Amin. Senyum-senyum dia. Yang tahun 2021 belum punya pasangan, mungkin 2022 punya pasangan. Amin. Gitu kan. Yang tahun 2021 udah punya pasangan, 2022 mungkin bisa dicepatkan nikahnya, ya kan? Amin gitu. Tahun 2021 belum bisa naik haji karena corona. Tahun 2022 bisa semuanya dimudahkan, bisa berangkat umroh dan haji. Nah, kita berharap dan berdoa seperti itu karena anjuran daripada Islam adalah optimisme dan juga positive thinking gitu ya. Jadi kita sama-sama ya gua juga selalu gitu kan mengintrospeksi diri gua untuk lebih baik lagi. Semoga di tahun 2022 itu adalah tahun yang baik untuk kita bisa jalani kehidupan gitu. Ya. Dan kalau bicara tentang harapan baik gitu ya. Ini gue bicara ngalir aja ya. Ya gue nggak ada apa sih persiapan khusus gitu, tapi gue bisa bicara ngalir aja. Tapi biasanya kalau emang itu bicara dari hati ke hati bisa nyampe ya insya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang harapan ya, terus keinginan kita di hari ke depan, pasti semuanya pengen kebaikan, pasti semuanya pengen bahagia. Nggak ada dong orang lagi ditanya apa nih harapan Anda nanti tahun ke depan atau besok nih minggu apa namanya kehidupan mendatang maunya bagaimana. Ya kita maunya bahagia, kita maunya baik, kita maunya semoga sukses. Pasti itu intinya apa? Intinya semuanya pengennya bahagia, pengennya senang gitu. Nggak ada yang pengennya kayak ya kita mah biasa aja sih. Kalau misalkan kita nggak bisa, ya udahlah kita pasrah gitu. Jarang kayak gitu, ya kan? Pasti orang berharapnya itu kita dapat sesuatu dulu gitu, dapat kebahagiaan dulu gitu. Karena itu memang konsepnya seperti itu. Kita konsepnya itu adalah kita berikhtiar dibarengi dengan tawakal. Jadi memang sudah kodrat atau fitrahnya kita saat berharap itu kita berharap yang baik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang membuat kita bahagia, gitu ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, semuanya udah tahu ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang punya kitab namanya Ibnu Qayyim apa? Apa ya kitabnya namanya? Al-Wabilus Sayyib. Kitab Al-Wabilus Sayyib ini. Gua untuk ada contekan. Jadi Ibnu Qayyim itu punya kitab namanya Al-Wabilus Sayyib. Di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib ini Imam Ibnu Qayyim memberikan suatu untayan tentang makna sebuah kebahagiaan. Ya, karena setiap orang pasti mencari kebahagiaan. Nah, saat orang di dunia ini ada 3 tanda kalau orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan, atau 3 tanda kebahagiaan yang mestinya setiap orang itu bisa dapat, bisa raih. Ya, atau bahasa kitanya, kalau kita mau bahagia, kita lakuin 3 hal ini. Atau kita mau tahu kita bahagia atau enggak, kita apa namanya bisa mengamalkan tiga hal ini. Gitu. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib? Beliau berkata,
wala haulun wala quwwatun illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ul marajul ijabah. Ya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita harapkan terijabahnya doa kita. Semoga Allah melindungi kalian di dunia dan akhirat, ya kan? Ayyatawallakum fid dunya wal akhirah wa yasbighu alaikum ni'amahu dhahira wa batinah. Ya, secara zahir maupun batin. Wa yaj'alakum mimman idza an'ama alaihi syakara. Ya, ini coba kita perhatikan baik-baik, kita sama-sama renungi ya. Kalau perlu dicatat mungkin. Ini karena ini udah menjadi apa bahasanya? Standarisasi ataupun menjadi patokan sama ulama-ulama yang lain. Jadi dulu pun gue pertama kali dengar khutbah atau dengar ceramah atau dengar suatu nasihat itu pertama ini nih. Dan ini diulang-ulang terus, tapi mungkin kitanya nggak oh ini ternyata perkataan Ibnu Qayyim. Nih, jadi sampai sekarang pun semua ustadz-ustadz kita, kiai kita sering nyampein ini gitu. Jadi gue pun bukan orang yang pertama ya. Jadi ini udah sering disampaikan, tapi gue menyampaikan lagi untuk menjadi pengingat buat kita. Ya, gue ulangin apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa yaj'alakum mimman idza an'ama Allah idza an'ama alaihi syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna hadhihi al-umur thalatha unwanu sa'adatil abd wa alamatu falahi fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kalian orang-orang yang bersyukur tak kala diberi nikmat. Orang-orang yang bersyukur tak kala diberi nikmat. Orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah dan orang-orang yang segera meminta ampunan ketika Allah Subhanahu wa taala terjerumuskan dalam dosa. Inilah tiga tanda kebahagiaan dan tanda keberuntungan seorang hamba di dunia dan akhirat. Wala yanfaqu 'abdun anha abadan fa innal abda daimun at-taqallub baina hadhihi al-atbaq ats-tsalat. Dan seorang hamba itu senantiasa akan berputar-putar pada tiga kondisi ini. Jadi apa tiga kondisi tadi teman-teman semuanya? Yang pertama adalah ketika bersyukur, ketika diberi nikmat maka dia bersyukur. Jadi bersyukur ketika diberi nikmat. Yang kedua apa? Bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Yang ketiga adalah segera memohon ampun pada Allah ketika terjerumus dalam dosa. Tiga ini nih. Gue ingin lagi, bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar saat diberi ujian atau cobaan. Terus yang ketiga adalah beristighfar, memohon ampun ketika kita melakukan dosa atau kita terjerumus dalam maksiat. Kalau tiga hal ini sudah bisa kita lakukan, tiga hal ini sudah bisa kita kerjakan, maka kita adalah orang yang mendapat kebahagiaan di dunia ini. Gitu ya. Ternyata dari tiga ini intinya adalah kita masih bisa ingat gitu loh, masih bisa ingat. Kalau kita bersyukur, kita ingat, oh kita udah diberi nikmat. Ya kan? Kalau kita sudah bisa bersabar, berarti kita ingat kita lagi dikasih musibah. Ya, begitupun kalau kita lagi maksiat, kita ingat langsung kita meminta ampun, gitu ya. Nah, kalau kita pretelin lagi dari tiga hal ini satu persatu itu panjang banget, ya. Yang mana kalau kita diberi nikmat kita bersyukur itu ada lagi tiga cabangnya. Bersyukur secara hati, secara lisan, secara badan, secara jasmani, gitu. Bersabar pun nanti juga ada cabangnya. Memohon ampun pun ntar ada lagi cabang-cabangnya. Tapi intinya gue bahas secara garis besar aja bahwasanya kalau kita sudah bisa mengamalkan tiga hal ini, insya Allah rasa senang, rasa kebahagiaan kita di dunia ini akan kita rasakan. Jadi di saat kita diberi nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat apapun itu ya. Kadang-kadang kita nggak terasa kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlanjur euforia, terlanjur senang, terlanjur apa ya bahasanya, terbawa arus gitu kebahagiaan, jadinya kita lupa apa yang kita rasakan itu dari nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita diberikan nikmat, maka kita wajib bersyukur. Dari hati kita ucapkan alhamdulillah. Dari lisan kita ucapkan juga rasa syukur kita, ya Allah terima kasih ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan dari perbuatan kita, setiap kita diberikan nikmat akan bertambah rasa syukur kita, maka kita akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Kalau kita merasa udah sering diberikan nikmat, berarti kan Allah sayang sama kita. Makanya kita harus kuatkan ibadah kita. Gitu. Nah, itu dia. Langsung yang kedua apa? Bersabar ketika ditimpa musibah. Jadi apa? Bersabar ketika ditimpa musibah. Nah, kalau kita diberikan nikmat, kadang-kadang lupa. Tapi biasanya kalau kita dikasih musibah, kita ingat tuh. Ya Allah, kenapa sih gue kok dikasih cobaan? Ya Allah, kenapa sih musibah nimpa gua gitu. Kayaknya ngerasa nggak fair aja, nggak adil aja ya. Setiap kali Allah ngasih nikmat, kita tuh kayak nggak pernah respon gitu ya, kayak nggak pernah ingat gitu kan. Alhamdulillah kita dikasih nikmat lagi gitu. Jarang gitu kan. Tapi kalau misalkan dikasih musibah cobaan gitu ya, padahal itu sekali-kalinya lah, kalau enggak jarang banget gitu. Kita dapat itu, tapi sekalinya dapat kita langsung ngerasa banget, kenapa sih nggak adil banget gitu. Ya Allah, kenapa sih gue kena ini sial banget gitu. Cobaannya kenapa nimpa gue terus gitu. Padahal mah nggak terus-terusan kan, itu padahal kita di antara sekian banyak nikmat, cobaan itu paling beberapa kali gitu. Buat ngetes kita, kan sama kayak kita sekolah ya. Kalau kita sekolah kan waktu paling menegangkan itu apa? Pas lagi ujian ya. Jadi istilah kita ujian itu kan nggak setiap hari kan. Cuma satu kali dalam berapa semester misalkan. Satu kali dalam berapa kali mata pelajaran. Ujian itu sekali-kalinya gitu loh. Nggak setiap hari. Selebihnya itu kita diberikan nikmat gitu. Kalau kita misalkan lagi sekolah nih, kita diberikan namanya ilmu materi gitu. Diberikan gitu. Ibaratnya kita diberikan nikmat. Nah, akhirnya ada satu waktu gurunya minta kita besok kita ujian ya gitu. Nah, itu kan sekali-kalinya. Tapi kita yang bakal keinget pas ujian, ya Allah ujian lagi takut gini gitu kan. Gitu. Nah, sama kayak kita kalau lagi hidup diberikan nikmat itu kadang-kadang biasa aja, tapi kalau udah dikasih cobaan tuh keinget banget. Langsung kayak ngerasa banget, aduh, gue orang paling sengsara nih, dikasih cobaan gue mulai, emang kudu sabar lah. Ya, emang harus kudu sabar, namanya juga orang dikasih musibah, yang harus dilakukan adalah bersabar. Itu adalah ini ya, kalau ada ulama bilang sih, yang 3 hal ini itu sebenarnya adalah dilakukan untuk orang-orang yang memang awam kayak kita gitu. Tapi kalau orang yang ini ada ulama ya, jadi ulama yang berpendapat bahwasanya kalau orang yang benar-benar di atas awam atau sudah mencapai tingkat apa namanya ya bahasanya, tingkat apa bahasanya tuh kedekatan ya, takarub sama Allah Subhanahu wa taala, dia mau dikasih nikmat, mau dikasih musibah, mau dikasih cobaan yang berat gitu kan, sampai sengsara apapun, yang dilakukan bukannya bersyukur dan bersabar, cuma bersyukur aja. Jadi nggak pakai bersabar. Jadi misalkan dia kena musibah kecil, bersyukur. Kena musibah besar, bersyukur gitu. Itu adalah orang-orang yang udah ma'rifah atau udah taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau orang untuk kita ya yang secara normal atau awam munas gitu kan, kita diperintahkan setiap kita diberi nikmat bersyukur, dan di setiap kita kena cobaan kita bersabar gitu ya. Jadi jangan suka kayak mencela diri sendiri atau mencela Allah Subhanahu wa taala, kayak ngerasa kita gak dikasih keadilan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ya. Itu adalah cobaan itu sebagai penguat kita dan juga rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tuh muji kita, berarti Allah lagi senang sama kita gitu. Yang ketiga adalah memohon, senantiasa memohon ampunan kepada Allah tak kala kita lagi khilaf atau lagi lupa ngelakuin maksiat ya. Siapa sih di antara kita yang nggak ngelakuin maksiat? Mustahil, nggak mungkin ada seseorang setelah Nabi Muhammad SAW yang tidak melakukan dosa gitu kan. Setiap kita pasti melakukan dosa, walaupun itu kecil ya maupun besar, kita pasti melakukan dosa. Nah, tak kala kita melakukan dosa, kita ingat, langsung kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW tadi gue sempat bilang di awal, sehari Rasulullah SAW itu beristighfar astagfirullah wa atubu ilaih itu sebanyak 100 kali atau seminimal mungkin 70 kali. Yang mana pada Rasulullah SAW itu kalau dia nggak beristighfar pun nggak masalah, karena Rasulullah itu adalah maksum, yang mana dosanya itu sudah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang gitu. Jadi nggak punya dia dosa, rekening minusnya tuh nggak ada. Jadi Rasulullah itu orang yang punya timbangan amal jelek itu paling ringan karena nggak punya gitu, nggak punya. Dan pahala paling besar adalah
yang mana itu ditimbang dengan langit dan bumi itu nggak bakal menang. Ya, timbangan itu lebih besar daripada langit dan bumi. Itu adalah timbangan pahalanya Nabi Muhammad SAW. Tapi setiap hari 100 kali memohon ampunan. Itu bukan karena beliaunya iseng aja, enggak, karena itu mengajarkan kita bahwasanya tahu nih nanti umatnya itu para pendosa. Jadi setiap kali melakukan dosa harus ingat, harus memohon ampun kepada Allah gitu. Jadi Rasulullah itu mencontohkan kepada kita, mengajarkan kepada kita gitu ya, untuk senantiasa berzikir meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya 3 hal yang mana kita mau tahu tanda kebahagiaan hidup kita di dunia. Yang pertama, kalau kita dapat nikmat kita bersyukur. Kalau kita dapat ujian atau cobaan kita bersabar, dan kalau kita terjerumus dalam dosa atau maksiat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi intinya kalau kita dikasih nikmat ya nikmatin, kalau kita dikasih cobaan ya cobain. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa gue sampaikan, bisa gue kasih kepada teman-teman semua, terutama buat pribadi. Semoga apa yang gue sampaikan menjadi ilmu tambahan, menjadi pengingat kita, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa amalkan. Dan kalau ada sekiranya kekurangan atau kesalahan dari ucapan gue, ya mohon dibukan pintu maaf ya, karena gue pun masih sama-sama belajar. Kita saling mengingatkan, saling belajar. Andaikan semua yang gue omongin itu banyak kebenarannya atau mungkin semuanya benar, alhamdulillah itu semuanya memang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat gue sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz Ferdi untuk menambahkan. Dikit aja nggak apa-apa. Boleh nggak Ustaz Ferdi nambahin nih teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Al-Fardus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah mau nyampein sedikit karena sudah malam. Hadis yang dibawakan oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajulun arba'atun. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fa'tabu. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Fadzalika na'imun fa'inqadhu. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fadzalika masturun sad fa'arsidu. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika jahilun farfadu. Di sini Imam Ghazali menjelaskan tentang pembagian golongan manusia. Dengerin. Buka kamera nggak ya? Ya, buka kamera dah. Nah, di sini hadis ini menerangkan tentang ada beberapa golongan manusia. Yaitu kata Imam Ghazali, manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Jadi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yaitu golongan seseorang yang tahu ya, artinya dia itu berilmu gitu. Dan dia tahu kalau dirinya dia itu berilmu gitu. Maka kata Imam Ghazali, ikutilah gitu. Jadi kalau ada orang yang golongan yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri, jadi harus ikutin gitu. Contohnya orang-orang yang
soleh, yang solehnya yang diakui kesolehannya oleh orang-orang soleh dan Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu golongan yang pertama adalah harus diikutin. Dan golongan yang kedua, rojulun yadri wala yadri annahu yadri. Seorang yang tahu dia berilmu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya dia nggak berilmu. Contohnya dia kayak lagi nggak sadar gitu. Maka kata Imam Ghazali, sadarin. Sadar gitu. Engkau ini berilmu gitu. Contoh ini mah contoh ya. Kalau ada kepala sekolah yang nyimpen duit anak yatim, sadarin. Engkau kepala sekolah, jangan begitu. Itu hak anak yatim gitu. Maka sadarin gitu. Kata Imam Ghazali begitu. Dan golongan yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu, belum tahu gitu. Maka ajarin gitu. Misalnya misal kita semuanya nih, orang yang bodoh semuanya, yang tidak tahu. Ada orang yang di golongan kita ada yang tahu, maka kasih tahu gitu. Misalnya kalau ada waktu sholat, ayo kita kasih unjuk, ayo sholat bareng, sholat berjamaah gitu. Terus golongan yang keempat ini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya orang tidak tahu gitu. Maksudnya orang yang nggak mau dinasehatin gitu. Maka tinggalin. Orang yang begini adalah orang yang nyusahin aja ya. Orang yang nggak tahu, tapi dirinya nggak mau dikasih tahu gitu maksudnya. Maka tinggalin orang begini. Gitu, kata Imam Ghazali. Hadis yang saya sampaikan 4 aja. Yang satu yang menurut Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Benar-benar tambahan ilmu banget ya buat kita ya. Alhamdulillah. Kameranya nggak? Itu sedikit ya yang diberikan sama Ustaz Ferdi. Kenapa gue bilang sedikit? Karena beliau sebenarnya bisa aja nyampein banyak dan secara ringkas gitu ya, secara padat gitu. Cuman karena beliau tahu gitu kan, kita udah malaman, jadi beliau persingkat gitu. Padahal dia bisa aja tuh 2 jam lagi tuh ngomong bisa gitu. Itu cuma 1 hadis tuh yang disampaikan, belum 1 kitab gitu. Oke, buat yang lain silahkan kalau ada yang mau nambahin gitu. Sebelum ditutup gue mau infoin kepada teman-teman semua, dan tolong apa yang gue infoin ini juga kalian sosialisasiin atau kalian umumin, kalian kasih tahu ke teman-teman yang lain bahwasannya di minggu depan, di pekan depan kita ngadain kantin baru lagi ya sebagaimana biasanya. Tapi yang berbeda adalah kita mengundang atau menghadirkan pemateri bintang tamu ya dari luar gitu. Siapa, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak siapa? Bapaknya Inu. Emang orang dalamnya paling tahu duluan. Jadi pekan depan insya Allah kita akan mengundang Ustadz Ahmad Fadilah, bapaknya Ibnu, untuk mengisi di kantin baru kita gitu ya. Jadi memang setiap bulannya kan kita usahain ada gitu pemateri atau bintang tamu dari luar. Tanggal 10 Desember itu hari Jumat pekan depan kita ngadain kantin baru sebagaimana biasanya dengan pemateri Ustadz Ahmad Fadilah bapaknya Ibnu. Tolong disosialisasiin ke teman-temannya, bahkan ke orang luar. Jadi kalau untuk pemateri luar silakan undang siapa aja, kita pede. Semoga kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani kantin baru, walaupun nanti mungkin kita di masing-masing tempat ya. Ada yang mungkin nanti di rumahnya, ada yang mungkin nanti di perjalanan, atau mungkin ada yang lagi jalan-jalan. Semoga di tengah kesibukannya kita masih bisa lalu waktu. Sayyidina Muhammad la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah la yawmin wa fi syan,
لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا غني اللسان من الكافرين من لسان لسانك الكبير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحيم يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Kita sama-sama tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha.